Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Udah lama kayaknya ada 2 minggu, 3 minggu kayaknya ini kita nggak bertemu dalam sesi online. Kemarin kalau misalkan kita mau cerita dikit, kita ada gathering offline bersama beberapa mahasiswa dan calon mahasiswa. Makanya kita baru ngadain lagi sesi Hujroh Misa hari ini. Dan mungkin biasanya Kak Banat yang moderator, mungkin beliau sedang ada kesibukan jadi berhalangan, jadi diwakili oleh saya dulu. Di sini juga ada Kang Faisal selaku partisipasi mapping kita, dan seperti biasa untuk Hujroh Misa kali ini kita akan membahas terkait ST30 atau Strength Typology 30. Sebelumnya kita yang dibahas adalah visionari dan strategis, ya mungkin yang barangkali yang bingung, barangkali yang belum sempat ikut di sesi sebelumnya bisa lihat aja di YouTube kita Islamic Talents Development, nanti akan di-share seperti biasa untuk recordnya. Dan hari ini kita mulai ke bawah nih. Kemarin kan GI ya, Generating Idea. Nah, kita mulai geser ke bawah, ada namanya technical ya. Itu technical yang paling pojok kanan, udah kayak tadi diet nih, pojok kanan bawah ya. The technical itu ada namanya operator dan distributor ya. Makanya malam hari ini yang akan kita bedah dari segi bakat ST30 adalah operator dan distributor. Judulnya ketelitian dalam operasi, keunggulan dalam hasil. Oke, langsung saja tanpa berlama lagi yang akan dibedah, kalau nggak salah hari ini ada Kak Hani ya. Nanti akan dibantu share screen oleh Kak Tisha untuk share screen-nya. Boleh waktu dan tempat aku persilahkan ke Kang Faisal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi untuk kegiatan di ITD Islamic Talent Development. Malam ini kita bahas bakat apa, Kang Wanca? Malam ini kita distributor dan operator. Technical bawah, Kang. Technical yang Oke, sebelah kanan. distributor dan operator ya. Betul. Oke, distributor dulu, operator dulu. Operator dulu sih, Kang. Kalau Operator nggak dulu. salah ya, operator dulu baru distributor ya. Oke, Baru QCA. Nah, ya nggak sih? Ya, kita ya. mulai dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kang Hanif, sehat Kang Hanif? Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu Kang Hanif, aktivitas, kenalan. Kenalan lagi dulu, udah deh ya. Oh, Kang Hanif, Kang ini Hanifah, Kang. Bukan Oh, Hanif yang itu. Teh Hanif. Hanifah. Kalau Hanif udah. Kalau Hanif kalau nggak salah abu bawahnya itu, kalau nggak salah aku. Dia rata Oke, kanan ya GI-nya. Kak oke, oke, Hanifah oke. bisa di open mic, Kak Hanifah. Nah, Iya, nah ini Kak Hanifah. Oke, Nah itu. Kang Hanifah sehat. sehat Kang. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu aktivitas, latar belakang pendidikan, boleh Teh? Oke. Untuk aktivitas sekarang lagi praktek ngajar aja sambil nyari kerjaan yang profesional. Kemudian apalagi kan latar belakang ya. Mm-mm. Nah, latar belakang S1 biologi Oke, di mana Teh biologi? di Unsur, Universitas Un- Jenderal Sudirman Oke, dulu SMP SMA-nya di Gondar, di Bandung. di Gondar, Oh, di Gontor. GP3, GP berapa? GP3. GP3 Oke. 2015 2015. ya. Oke, oke. Tadi apa aktivitas sekarang Teh Punten agak kurang nangkap saya. Iya, lagi private ngajar tapi sambil nyari kerja profesional juga. Oke. Apa yang dikejar dari profesionalnya mau apa? Eh, Boleh sih ke ini kan ke industri seperti itu. Jadi pekerjaan laboratorium. Oh, laboratorium. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ininya apa? Yang berkaitan dengan biologi berarti ya? Iya, Oke. Tertarik di bidang apanya? gimana gimana kan? Tertarik di konsentrasi ya di misalnya labnya lab yang gimana gitu, meneliti apa? Ah,
ke ini apa eksplorasi semacam senyawa atau enggak kandungan dari tanaman gitu kan. Jadi nanti kalau goalsnya bisa untuk mungkin industri yang obat herbal ataupun kosmetik seperti itu. Semoga bisa masuk Paragon ya Wardah ya. Amin. Oke. Teh Hanifah, ini kan operatornya merah ya. Mm-mm. Mm-mm. Secara umum, operator itu boleh nanti cerita saja ya, relate atau tidaknya. Dia adalah seorang yang pekerja keras, yang sangat menghargai prosedur dan aturan, suka membantu orang lain dan memiliki adaptabilitas yang baik terhadap berbagai situasi, terampil menggunakan berbagai peralatan. Ngerasa gitu nggak Teh Hanifah? Hmm, iya, ada ngerasa. Gimana tuh, boleh diceritain? Mungkin kalau yang menggunakan peralatan itu iya, sangat iya. Untuk yang membantu orang eh, suka, tapi kadang takut yang dibantu tidak ingin dibantu, jadi saya biasanya ngambil sikap netral gitu. Hmm, Bersifat netral. Tapi kalau ada yang butuh bantuan, Ya, kalau dia minta saya bantu. oke. Iya, 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 iya. Ya pada dasarnya mah siap membantu ya, Iya, siap membantu. Asalkan orangnya mau dibantu gitu. iya, betul. Mm. Tapi yang perlu di-highlight lainnya adalah menghargai prosedur dan aturan. Oh, Kan kalau iya. di lab gitu Heeh. merasa gitu nggak? Iya, kalau kerja prosedural sama sistematis. Contoh gimana Teh, boleh ceritain nggak kalau di lab itu seperti apa? Kalau di lab, kalau di lab biasanya kalau eksperimen kan harus ngikut step by step. Jadi kalau ada step yang kelewat ataupun ngelangkahin step selanjutnya, hasilnya biasanya nggak ada yang nggak akurat gitu kan. Jadi karena udah bisa kerja di lab juga, jadinya kadang sampai hal di dapur pun juga prosedural dan sistematis gitu. Iya, iya, iya. Itu tuh Teteh melakukan seperti itu karena memang aturannya seperti itu, atau Teteh merasa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Lebih ngerasa bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya kan. Sehingga prosedur aturan itu tuh Teteh jalanin ya. Iya. Selain di lab, boleh ceritain nggak? Tadi dapur juga ya? Mm-mm. Di dapur. Kalau di dapur gimana? Kalau di dapur kan sebenarnya bisa ya kan, misal eh, sambil masak ini terus motong-motong atau gimana gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi karena terbiasa jadinya dikerjain step by step gitu, jadi satu-satu gitu. Jadi kadang waktu yang diperlukan lebih lama gitu. Iya, 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 iya. Padahal bisa lebih cepat dengan cara lain. Bisa nggak? Tapi memilih yang sesuai. Itu kalau di dapur prosedur dan aturan dari mana yang dilakukan? Nggak tahu di otak aja ada gitu. Jadi kadang Tutorial. Iya, iya, iya. iya, Contoh masak apa Teh? Coba ceritain. misal dua menu gitu. Hmm. Harusnya kan bisa ya di dan diibarengin gitu. Tapi Hmm. kadang ya harus satu-satu gitu. Tapi satu-satunya nggak satu-satu banget gitu kan. Gimana sih? Hmm. Ya itulah. Iya, iya saya ngerti. Tapi sebenarnya kalau kalau dikerjain dua-duanya dengan 2 wajan atau 3 wajan sebenarnya bisa. Bisa, Tapi Teh Hanifah memilih satu-satu ya. selesai. Tapi kalau Mm-mm. misalkan ini bisa bareng dipotonginnya, dibarengin potongin, tapi eksekusinya tetap satu gitu ya maksudnya. Iya, kayak misal ngegoreng sambil motongin gitu. Kadang Mm-mm. selesaiin dulu motonginnya baru digoreng gitu. Hmm, iya, iya, iya. Itu Penasaran masih harus kalau ditingkatkan. kalau makan lauk dicampur semua aja atau satu-satu. Ini kalau kalau itu campur. Oh, dicampur. Bubur di agak di Campur. enggak
nggak diaduk? Diaduk kan. Enggak enak kalau nggak diaduk. Nggak, poin di sini itu ke Panca, artinya beliau itu sangat mengikuti aturan dan prosedur gitu. Bahkan ketika tidak ada prosedurnya pun dia buat sendiri gitu. Kan di dapur kan nggak ada prosedur yang bikin kan SOP harus A, B, C, akhirnya kan membuat sendiri. Iya, jadi kalau setiap memasak udah mikir dulu prosedurnya gini gitu. Mantap. Oke. Begitu juga di lab. Selain di lab, di mana lagi ya yang melakukan hal seperti ini? Mungkin kalau nulis juga kan. Gimana Nulis tuh? misalnya paper jurnal gitu. Mm-mm. Jadi sebelum nulis kayak udah dicatat dulu prosedurnya kayak apa aja yang harus ditulis, dicari kayak gitu. Ada flow yang Iya. akhirnya dibuat. Mm. Kalau flow-nya kalau dikerjakan tidak sesuai flow gimana? Kalau memang sudah mentok dan itu bisa di skip dan ditimbang nggak ada apa ya dampak hasilnya, bisa saya loncatin gitu. Tapi kalau itu Oh, berdampak baru iya. Jadi tetap ada pola yang dipertahankan walaupun tetap beradaptasi akhirnya ya, iya. dengan menimbang dampaknya besar atau tidak ya. Hmm. Oke. Sebenarnya bisa banyak hal ya. Tapi kalau karena fokusnya biologi tadi kan lab ya. Itu spesifik banget lab. Tadi di dapur oke, menarik ya. Tadi apa bikin jurnal. Nah, sebenarnya intinya adalah mengerjakan semuanya itu perlu dengan prosedur yang jelas. Kalau tidak ada maka dibuat gitu Hmm. ya. Mm-mm. Eh, Suka bikin event nggak? Atau jadi tim acara di event gitu di kepanitiaan? Kemarin bareng sama Hanif sama Tisha di Oh di WMSJ. mana? WMSJ. Oh MSJ. Hmm. Di situ apa prosedur yang berlaku? Gimana kan? Ketika jadi panitia itu ada prosedur yang berlaku nggak? Seperti tadi prinsip-prinsipnya yang dijalankan. Seingat saya kayak apa eh, konsepnya dulu kayak alur kan waktu itu saya bagian yang halang rintang gitu kan. Heeh. Jadi kayak beneran ngechecklist apa aja kayak safety-nya, terus prosedur kayak pertama konsep, habis itu baru ke apa eksekusi ke vendornya, DP dan lain-lainnya seperti itu kan. Jadi kayak saya buat checklistnya satu-satu dulu gitu. Hmm, itu disepakati bersama atau Teh Hanifah aja? Jadi saya buat, terus saya kasih ke grup gitu, gimana kalau flow-nya kayak gini. Kalau apa? Kalau flow-nya yang udah saya buat Hmm, gimana gitu. Jadi tetap dilempar ke grup juga. Tetap minta apa ya? ACC dari grup lah ya, Iya. persetujuan ya. Nah, Oh gitu. Menarik. Eh Coba saya mau kalau itu mah udah jelas dari ya prosedur dan aturan benar-benar dijalankan ya. Dulu di pondok pernah melanggar gak? karena kan Ngapain? makan di kelas. Makan di kelas. Basic ya. Yang ini dong, yang lebih berat gitu ada. Apa ya? Mungkin paling yang berat ya. Kiwaya sih waktu Harisa. Gimana itu, Pak? Apa? Apa sih? Gosok, nyetrika, Hah? nyetrika. Oh, hiwaya itu nyetrika. Nyetrika saat Harisa. Ya, Apa gosok pernah gosok? enggak sih.
Ini kayak mengorek dosa. Udah tadi kita fokus aja di nyetrika lah. Menyetrika saat Haris apa? Haris Maskan. Iya, Oke. Eh kenapa Anda kepikiran melakukan hal itu tuh? Kan udah tahu aturannya dan prosedur Harisah Maskan tuh nggak boleh. Terus kenapa dilakukan? lupa kan soalnya itu waktu kelas 2 apa ya pertama kali Oh, Harisah. masih ini ya. Tapi tapi tahu nggak kira-kira saat itu emang peraturannya nggak boleh hiwayah? Lupa. Mungkin Oh tahu juga ya, ya. harusnya tahu. Harusnya tahu. Ya mungkin masih polos kali ya. Tapi kelas 5 kelas 6 itu nggak ada ya? Enggak. Kayaknya muti sih ini tuh orang yang taat gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu melanggar yang aneh-aneh. Oke. Peralatan selain memasak, selain di lab, apa lagi? Apa ya? Ralat eh contoh kan contohnya. Hmm? Apa? Contohnya peralatan selain masak tembak apa Sound, ya? kamera. Kamera pernah, sound nggak pernah. Hmm. Iya, iya. Intinya nanti kalau suatu saat ada aktivitas yang menggunakan peralatan, tools, Hmm. kayak ya tools tadi masak, lab, atau apapun, Teh Hanifah itu oke di sana. Gitu, saya mau bilang itu. Hmm. Gitu ya. Suatu saat tiba-tiba Teh Hanifah jadi sniper. Wah, itu kan peralatan nembakin SPPG satu-satu. Wah, Boleh astagfirullahaladzim. saya semangat itu kan. Aduh banget. Ya contoh gitu ya. Itu pokoknya peralatan tuh oke lah. Gitu ya, Panca itu yang operator yang pertama kita bahas. Mungkin ada yang mau dibahas dulu sebelum lanjut. Operator. Jadi sebenarnya operator tuh cirinya apa sih Kang? Yang sebenarnya ciri paling umumnya, kalau biasanya kan yang lain suka ada cirinya gitu, kayak komander itu harus jelas apalagi itu. Kalau apa Oh, visioner itu kan harus apa namanya, butuh apa yang inilah apa namanya, tidak ya kemarin lah gitu-gitu gitu. Nah kalau iya iya operator iya. tuh apa cirinya? Operator itu prosedural. Nah, one wordnya. Tapi bedanya Prosedural. sama Ranger apa Kang? Kan ada mirip-mirip berarti nggak sih? Ranger itu efektif. Efektif. Ngerjain sesuatu harus efektif. Ranger itu ready itu dia mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Mengupayakan banyak goals untuk satu waktu. Tapi kalau ini enggak, dia harus prosedural, harus satu-satu. Dia harus satu-satu karena satu-satu itu jadi berbeda dengan Ranger. Itu Gitu. Sobri itu angkat tangan itu. Kenapa Sobri? Aduh, apa nih soundman ini? Mulai aneh nih Sobri. Sobri ini soundman, Oh. harusnya operatornya bagus harusnya. Oke, boleh dicek dulu admin Panca. Males banget kalau udah disuruh, Enggak udah kebalik. nyuruh-nyuruh Tiba-tiba admin buka-buka. Panca itu. Kalau yang ini kan ini. Kalau Sobri saya ingat aku operatornya merah karena dia itu ngurusin sound. Tapi aku lupa. Coba boleh di ini yang bantu aku nge-share Teh Tisha ya. Boleh dibantu Teh Tisha buat ngeliatin yang Sobri. Harusnya merah karena dia sering mengoperasikan sound harusnya. Aku pernah 2 kali upload kalau nggak salah. Ya, coba lihat Ya, yang itu. bawah. Kok aku hitam, Kolbi hitam. Nah, kan bener. Tuh, merah benar udah. Yang benar mana? OP Itu. iya ya. Kok merah ya? Kok merah ya? Gimana, ada yang mau ditanya, Sobri? Oke. Mungkin bisa diperjelas lagi Kang biar bisa lebih tahu tentang kepribadian ini Kang. Kebiasaan ini. Orangnya Tonton bagaimana? record. Aduh. Kebiasaan ini. Oh berarti gitu ya Kang? Udah telat minta dijelasin ulang. Oke Kang. Kan telat nih Kang. Berarti operator tuh yang apa sih namanya? Orang itu prosedural gitu ya Kang? Harus gimana sih kata itu? Step by step gitu Bang. Gini, Gitu nggak sih Kang? Sobri jadi MC.
Sobri pasti punya prosedur, harus gladi dulu, bikin teks dulu. Udah gitu ketika di lapangan ada yang berubah pasti gak nyaman. Kan nggak gini prosedurnya, kan harusnya kayak gini yang sudah disiapkan. Nah, itulah Sobri. Oke, siap Kang, paham Kang, Paham ya? paham banget kalau gini Kang. Ya, kalau prosedural kan kalau MC nggak mungkin kan apa namanya penutup dulu baru apa namanya baru Ya, ngucapin seurutan. penghormatan kan biasanya kan ya kan ada Hmm, kayak gitu-gitunya ya nggak sih? Nah hmm, itu juga iya, harus urut. Nah Sobri lebih paham lah karena MC beliau. iya. Jadi memang sudah cocok. Kan kalau MC itu prosedural di aturan berbicara. Kayak tadi Teh Hanifah di pembuatan jurnal. Teh Hanifah operatornya di lab atau di dapur masak. Sobri operator teknisnya di sound gitu. Kalau Sobri nanti one day mainin barang-barang lain, alat-alat lain, itu juga bisa. Menurut saya Sobri juga bisa melakukan hal itu. Gitu. Oke. Oke, Ada lagi sip. nggak dari yang lain yang ingin bertanya atau ingin apa namanya kayak kok aku misalkan kayak tadi Colby kan dia suka apa dulu kan jadi sound apa ya bahasanya ngurusin personan kayak gitu juga kok item. Nah itu gimana Kang tadi Colby nanya. Nggak tahu, Kolbi ngerasa nggak harus Coba Colby prosedur, gimana harus Bi? sesuai aturan, Kayaknya dia ngerasa gitu terpaksa dulu deh. nggak? Kayaknya dia terpaksa. Nggak tahu ya, tapi itu emang ini sih yang 2021 itu masih putih. Terus sekarang jadi hitam. Nggak tahu entah karena. Tapi kalau peraturan sih kayaknya aku termasuk yang taat-taat aja ya. Cuman kayak, tapi nggak yang Disiplinnya nomor ya udah berapa? kalau 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 Belum. misalnya ngelanggar ya udah. Tapi kalau misalnya masih bisa dihindari ya dihindari gitu. Oke, pertanyaannya yang tadi yang kan ada definisi lainnya di operator tuh. Terampil menggunakan berbagai peralatan. Di bab ini merasa nggak? Ngerasa tapi emang harus kayak ya belajar dulu gitu. Belajar dulu. Ya pasti Ya kayak belajar di dulu. Kismu Ilham juga kan mulainya dari nol. Tapi ketika ngejalanin enjoy. Enjoy. Tapi warna apa di situ? Hitam. Hitam. Agak unik ya. Oke. Eh, kalau ada prosedur diikutin, Kayaknya lebih banyak diikutin deh. diikutin. Kalau tidak ada prosedur apa yang dilakukan? Kalau nggak ada prosedur, enggak ini sih, ya udah, biasanya nggak teratur sih. Jadi cenderung kalau misalnya itu tuh kayak misalnya aku bikin aktivitas aku sendiri nih, semua kegiatannya itu benar-benar cuman berkaitan sama aku. Biasanya aku bakal dahuluin yang kegiatan yang emang sama orang lain gitu. Gitu. Ya. Aturan diikuti ya. Diikutin, tapi nggak yang ya udah kalau misalnya aku kayak gimana ya misalnya, tapi nggak selalu taat juga, cuman jarang melanggar aja gitu. Hmm. Kayak di kantor aja waktu Panca masih atasan aku, kan aku kalau izin nggak selalu karena sakit, nggak selalu karena ada urusan gitu. Kayak cuman mau izin aja gitu. Kayak capek aja gitu. Nah, itu. Ya, jadi si operator ini apa namanya? Gini ya. Saya tuh suka bias itu antara responsibility dan konsistensi, disiplin. Ini mencakup banyak ini nih, banyak bakat ini, ya. Dan juga adaptability gitu ya. Nah, menghargai prosedur dan aturan itu oke. Adaptability-nya ada nggak gitu ya. Ketika dihadapi dengan sebuah perubahan apakah masih bisa bertahan atau tidak. Terus di sini kan disebutnya berbagai peralatan ya. Artinya ada nggak fleksibilitas yang sama atau apa ya, kemahiran yang sama, keenjoyan yang sama dengan peralatan yang lain selain sound gitu. Sekarang ada nggak yang lagi ditekunin?
Sekarang sih enggak ya, paling masih di Canva aja kayaknya sama CapCut. Canva aja. Oke. Selain Canva apa lagi? Nggak ada sih, Kang, tapi bisanya tuh paling kalau misalnya kayak misalnya sound yang di pondok terus sound yang di kampus beda nih. Nah, kayak gitu masih bisa, kayak nggak satu merek kayak gitu masih bisa. Kayak masih satu pengaturan gitu. Tapi kayaknya emang karena itu aku pelajari gitu, karena pernah dipelajari, makanya masih tetap bisa. Karena Colby levelnya tinggi nggak sih, Kang? Bisa jadi. Bisa Iya atau sih, senang? kayak Bisa atau senang? eh jadi gimana ya, dulu tuh aku pernah cerita nggak sih kalau misalnya Kismu Ilham itu ya karena emang aku pengen jadi Kismu Ilham gitu. Dari kelas 5. Ya, bisa jadi Colby itu tidak masalah karena belajar dulu karena learnya tinggi. Yang Colby senengin itu proses belajarnya, Oh, bukan mengerjakannya. Colby itu bisa jadi Colby itu bisa bukan seneng ngerjainnya. Colby tapi iya sih. menjalani prosedur dan aturan bisa jadi karena tanggung jawab. Tapi bener tau Kang, soalnya aku tuh, aku ingat sekarang aku lagi belajar tools-tools yang baru. Nah, aku ngerasa aku tuh harus suka dulu sama, walaupun aku belum bisa nih, belum nyentuh sama sekali nih tools yang data analis selain Excel. Tapi aku tuh suka. Jadi aku bakal ada keinginan untuk belajar itu. Nah, kalau ini kebalikannya. Operator itu bukan proses belajarnya, tapi proses bermain di toolsnya gitu. Bukan proses belajarnya, tapi megang toolsnya, memegang toolsnya, menjalankan toolsnya gitu, Colby. Kebalikan dari aktivitas Colby barusan. Menjiwai berarti ya, Kang. Bisa menjiwai. Berarti Ya. Colby nggak paham. menjiwai. Colby menjiwai proses belajarnya, bukan toolsnya. Oh. Dia udah bosan, toolsnya bisa dilepas, bisa ganti tools lain. Iya lagi. Makanya nggak lanjut pengabdian. Beda kayak Sobri. Coba Sobri berapa tahun jadi soundman? Dari 2017 sampai 2025. Lumayan 8 tahun kan. Maksudnya itu dia nggak berubah-berubah kalau jadi spesialis di sana. Teh Hanifah Tapi aku sempat lanjut tau Kang, pas di kampus. Tapi ya sempat berhenti dulu sih. Pas semester 4 baru lanjut lagi. Nah, saya berpikiran kalau memang operatornya hitam, ya tadi hipotesanya adalah Colby itu senang di proses belajarnya. Gitu. Bisa jadi one day bosen. Kenapa Colby masih tetap pegang sound? Bukan karena senang, tapi karena tanggung jawab gitu. Beda lagi kan dorongannya. Oh, iya, paham. Bukan karena senang ada soundnya yang Colby mainkan, tapi bisa jadi karena tanggung jawab, karena prosedurnya seperti itu. Gitu. Tadi lanjut Kang, Teh Hanifah. Ya, kan Teh Hanifah sudah berapa lama megang lab, bermain di lab itu dan masak? Kalau lab 2017 sampai 2024. Ya, itulah Colby. Ya. Teh Hanifah merah juga ya, Op? Iya, merah. Iya. Oh, Merah. berarti sama Itu. kita teh. Kak Tisa boleh diganti lagi ke Teh Hanifah lagi tadi untuk share-share-nya. Boleh. Ya lanjut Kang Faisal. Kita lanjut ke distributor ya. Distributor. One word distributor itu sebenarnya bertanggung jawab. Individu yang bertanggung jawab, dia memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan berpikir dengan cara yang sistematis. Beda ya, bedakan distributor dan arranger karena ada mengelola sumber daya. Kalau distributor, yang menjadi keywordnya adalah responsibility-nya. Kalau arranger itu adalah efektivitasnya. Sama-sama mengelola, cuma bedanya distributor itu ketika mengelola sumber daya itu lebih sistematis.
ya, lebih sistematis. Ini tuh udah di operator gini agak susah Panca untuk membedakan satu sama lain karena mirip-mirip gitu. Dia tuh emang bedanya sama Ranger, Ranger tuh berpikir, distributor tuh teknisnya gitu. Karena dia technical. Dia Ranger mempengaruhi orangnya, distributor yang eksekusi di lapangan. Gitu. Bedanya itu. Jadi kita harus lihat di ininya di poin-poin merah itunya juga. Ngerasa gitu nggak Teh Hanifah? Nah, gimana tuh Kang? Tapi ngerasanya ini, eh ya itu kadang harus ngikutin prosedur sistematis. Jadi kadang kurang puas ketika hasilnya harusnya bisa dapat lebih nih, lebih banyak hasil kerjanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi apa yang dilakukan setelah itu? Eh, pernah sih nyoba kayak menjalankan 2 langsung gitu. Mm-mm. Pusingnya ada banget sih, tapi Oh, pusing tapi ya. tapi bisa. Kayaknya Panca memang di operator ya khususnya kayaknya ada poin fokus deh. Oh, ada juga yang fokus. Kayaknya ada poin fokus. Teh Hanifah nggak bisa ya satu-satu ya? Nggak bisa semuanya harus satu-satu ya? Harus satu-satu. Kalau aku malah tadi mikirnya ada Hmm, disiplinnya Kang kalau operator. Disiplin mah jelas, disiplin mah kata aturan ya. Hmm. Tapi kayaknya mungkin harus bisa kan, pernah Hah? pernah menjalankan, cuman Ya tapi berat kan? iya itu Iya, kurang itu banget. dampak karena ketidakcocokan Hmm. bakat. Tadi kalau distributor berarti responsibility ya Kang partnya berarti. Ya, Oh, bagian dari responsibility. Oke. Dan kenapa distributor? Karena secara teknis dia mendistribusikan, menyampaikan, bertanggung jawab gitu secara filosofisnya gitu. Tapi kalau lihat dari buletan-buletan poin bakat, distributor tuh termasuk ke technically, jadi harus dibedakan. Ranger itu ngurus orang, distributor itu ngurus barang, teknis gitu. Mengelola berbagai sumber daya, telur, terigu gitu loh. Bayang nggak? Telur, terigu jadi apa gitu. Kalau Ranger orkestrasinya tuh manusia. Tisha dan Colby ini bisa jadi apa gitu. Nah, gitu loh. Bedanya itu. Nah, tadi cocok distributor plus operator. Dia mainin sumber daya, terus di lab kan. Misalkan apa ya? H2O, wes gaya banget. Apa dan apa? Misalkan sel apa dan apa digabung, walau alam lah. Tapi ada dengan prosedur yang jelas. Ya, kurang lebih gitu. Itu ya tentang distributor. Mangga kalau ada yang mau diobrolin. boleh. Ada lagi nggak yang mau sharing ataupun soal distributor yang distribut? Kayaknya kalau mostly ya yang aku lihat Kang, rata-rata secara demografi yang apa namanya ST30 yang di banking di kita itu banyak banget yang teknikalnya abu sama hitam Kang. Ya mungkin Mm-mm. kalau rata-rata yang aku lihat banyaknya itu di atas itu kuning sama merah banyak banget yang di part interpersonal tuh banyak banget. GI banyak yang apa namanya merah sama kuning masih banyak. Nah technical nih mostly banyak yang abu sama hitam. Nah aku nggak tahu apakah mungkin mereka ngisinya mungkin yang bingung atau memang basically apa namanya memang bukan orang-orang teknis ya orang-orang sosial semua. Mm. Tapi memang yang aku temuin punya Tehan ini yang teknikalnya kebanyakan yang merah dan kuning dibanding yang lain gitu loh. Makanya agak unik juga. Itu sih. Mm-mm. Sebenarnya C30 kan sederhana ya bahasanya. Hmm. Sebenarnya bahasa. Jadi memang kalau memang hitam ya pada dasarnya memang bukan di situ permainannya gitu. Gitu ya. eh ya jadi bisa saling melengkapi sebenarnya gitu. Sama seperti kalau di 34 bakat tuh self assurance jarang yang tinggi gitu. Self assurance tuh jarang banget yang tinggi. Competition jarang yang tinggi. Eh apalagi ya? WOO juga banyak kurang ya. Oh, iya.
Ya, jadi sama seperti ini, technically jarang nih yang merah kuning. Di 34 bakat mungkin kita jarang mendapatkan yang influencing gitu, Cak. Nah, kurang lebih gitu. Itu guys, jadi ada nggak dari diantara kalian kan ini yang ngerasa mungkin diantara dis dan OP-nya tadi abu dan hitam, tapi apa namanya ngerasa kurang relate atau kayak bingung kayak Colby tadi, yang ada nggak yang mau tanyain itu barangkali atau sharing boleh? Sobri kayaknya ada lagi deh, Sobri itu selalu ingin sharing. Udah distributornya hitam, udah ayo tadi udah ngeliat. Ya, tapi kan distributor kan hitam. Itu. Tapi arranger itu kan sama arranger ya nggak sih kan tadi kalau nggak salah Kang Faisal bilang. Dia tidak harus arrangernya merah lalu distributor merah atau hitam, enggak. Cuma secara definisi berbeda gitu. Sama-sama mengelola sumber daya, tapi distributor sumber dayanya itu barang. Kalau arranger sumber dayanya manusia karena dia mengelola manusia gitu. Tapi Oh Sobri gitu. dua-duanya hitam apa abu gitu, dua-duanya tidak Ya, Kalau arrangernya apa? apa-apa. Arranger hitam. Sobri hitam. hitam ya? Hitam. Ingat, saya ingat Apa ya, Kang? karena sering ditanya ingat jadi. Oke. Kalau ini ya Kang, kan distributor tuh kan apik dalam mengelola suatu barang gitu ya Kang. Hmm. Nah, Distributor jadi itu bukan apik di barang. Distributor itu bertanggung jawab, poin pertamanya. Yang kedua, dia senang mengelola sumber daya. Sumber dayanya ini barang gitu, berupa barang. Kayak tadi Teh Hanifah tuh suka masak, dia mengelola sumber daya bahan masaknya jadi sesuatu gitu dengan operatornya. Atau Teh Hanifah di labnya gitu, dengan sumber daya yang ada beliau menghasilkan sesuatu. Itu senang orang operator dan distributor itu gitu. Mungkin kalau hitam ya bukan di situ mainannya gitu. tapi sekali-kali kayaknya pernah deh Kang. Aku kan saya kan dulu ini kan ngurusin kayak gitu. Katanya apa namanya? Lumayan bagus gitu Kang. Cara menatanya mungkin kayaknya pernah merah juga kayaknya Kang. Tapi lama-kelamaan jadi hitam. Mungkin bisa jadi kayak gitu nggak Kang? Bisa jadi Agak ganti maksa warna nggak sih Kang? pertanyaan. Ya kalau ada kesadaran baru, apalagi ST30 mah mungkin lah masih bisa. Kalau ada kesadaran baru. Kalau ngatur yang rapi itu bukan di distributor, itu bisa di disiplin. Disiplin itu bisa dari operator juga. Oh gitu. Bisa administrator. Di sini banyak banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Oke. Ini Siap, Kang, Kang. aku yang mungkin ini sedikit, tapi sebenarnya mungkin bakal dibahas di sesi selanjutnya lebih dalam ya. Tapi kan tadi distributor itu ada kayak mengelola sumber daya. Nah, sedangkan yang aku tahu juga di technical itu ada produser. Produser kan pasti ada aktivitas produksi ya. Nah, yang membedakan antara sedikit mungkin distributor dengan produser sedikit saya karena mungkin nanti akan dibahas lebih banyak ya. Apakah karena kan pasti berhubungan sama sumber daya juga. Kalau produser tuh orientasinya udah hasil, Cak. Oh, udah hasil. Oke, udah kebayang kalau gitu. Kalau di misalkan gini, ada orang yang suka masak, tapi dia kalau hasilnya kalau nggak jadi ya udah. Yang penting itu proses masaknya. Gitu. Oh, oke. Nah, yang proses masak itu distributor. Oke. Kalau produser itu dia akan tidak nyaman kalau tidak ada hasil dari usahanya. Berarti tadi yang Teh Hanifah itu tadi agak kurang ini ya, kurang maksimal dari segi beberapa poin tadi karena produsernya kuning juga bisa di nggak sih Kang? Itu Iya. gimana Teh Hanifah? Lanjut. Polanya gitu. Jadi kalau udah di teknikal di bawah mah udah banyak bisa saling melengkapi gitu. Tadi kan prosesnya di mana? Prosesnya di misalkan distributor. Terus secara teknis menggunakan toolsnya di operator. Nanti terus kalau mau orientasinya harus ada hasilnya di produser gitu. Oke. Mana Teh Hanifah ada lagi nggak coba yang mau ditanya? Ini kan sedikit tuh ke produser. Teh Hanifah? Nah, Iya relate sih Kang. Kalau hasilnya nggak sesuai sama yang udah dicari gitu, ada tujuannya, jadinya agak gimana gitu di diri. Rasa nggak nyaman karena ya ada produsernya atau tidak rasa nyaman karena tidak ada hasil yang konkret gitu. Ya. oh, Gitu mungkin ya, kurang lebih. itu aja mungkin.
Barangkali ada lagi nggak yang mau sharing mungkin terkait operator dan distributor? Ini mumpung kita masih ada waktu sekitar 15 menitan, masih ada lagi, masih lumayan panjang kok waktunya. Enggak sih 10 menit sampai jam 9 sebenarnya. Ada lagi nggak nih mumpung? Atau mungkin aku mau buka dulu ya terkait ST30. Siapa lagi? Sebentar. Aku mau ngambil deh, coba siapa ya yang punya. Rata-rata emang pada hitam sama abu sih Kang, jujur-jujuran aja. Ya udah jangan dipaksain, Cak. Ya udah aman kalau gitu. Ya rata-rata kan pada hitam sama, jadi kayak aduh nggak relate. Jadi kayak gitu Nggak kalau udah part relate. technical. Kalau yang kemarin kan Iya. networking kan banyak banget ya kalau ini. Mm-mm. Kayak gitu Misalkan sih. gini, kita ngadain acara nih ITD. Apa Jadi tuh? nih si Zoom ini misalkan atau acara kemarin jadi gitu ya. Tapi bukan POV produser. Bisa di POV-nya responsibility, Mm-mm. POV-nya seller atau relator, POV-nya achiever gitu, beda-beda. Hmm. Nah itu makanya. Jadi ya Mm-mm. Tapi Colby kalau katanya udah merah. produser, Colby udah distributornya merah katanya. berarti harus ada, selalu orientasinya perlu ada hasilnya. Distributor kan itu tadi prosesnya sih. Distributor atau produser? Distributornya merah. Distributornya Oh, yang merah ya Colby ya. Iya. Distributornya merah. distributor ya tadi sumber daya tadi, diproses tadi. Kebayang Mm. gitu. Ada responsibility, ada learner. Nah, itu kalau misalkan sedikit soal full time mapping assessment ya Kang. Mhm. Nah jadi ya karena cukup kuat Colby, jadi senang mengelola sumber daya tuh bisa misalkan kalau bikin desain ada Canva, nah ada sumber daya tuh bisa apa tuh namanya tuh si image-nya Colby itu kan termasuk sumber daya. Bukan pixel, kalau dulu tuh apa ya, Shutterstock, aduh jadul banget, sekarang apa ya? Ini Pinterest Kang, apa sih namanya yang gitu-gitu, iya nggak sih? Iya Shutterstock pokoknya ya, referensi lah, referensi. membuat referensi. Mm-mm. Oke. Keywordnya responsibility sih, bertanggung jawab distributor tuh. Distributor. Ya, itu aja. Coba aku mau sambil lihat yang lain dong. Yang ST30 yang lain. Iya, rata-rata pada ini. Ya udah deh kalau gitu. Barangkali ada yang mau tanya lagi, udah cukup? Tidak. Aku juga kalau mau sharing jujur-jujuran Kang, aku juga dua-duanya hitam. Jadi kayak sepertinya tidak relate dengan saya yang terlalu strategis ini gitu untuk ke teknikal. Apalagi kalau Iya, misalkan didukung sama tadi udah aku kan kalau yang full time learning assessment disiplinnya itu nomor 33 kalau nggak salah. Positivity, disiplin, competition itu bawah semua. Jadi iya. kayak udah nggak ke situ. Ya ini malah lebih spesifik kan, alat-alat di sini tuh Betul. di technical ini, terus sumber daya juga yang konkret gitu gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Ya, itu aja berarti. Oke, karena kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau Mm-mm. ingin sharing dan lain sebagainya, mungkin kita langsung tutup aja kali ya Siap. sesi pada hari ini. Alhamdulillah sesinya bisa berakhir lebih cepat karena kayaknya technical bakal lebih cepat semua deh Kang. Kalau misalkan Nggak kemarin apa-apa. GI yang waktu GI saya gini. Mungkin nanti mulai agak lumayan ramainya pas ini nih, pas thinking reasoning nih udah mulai. Kayak udah mulai kalau bawah tuh, tapi kenapa kan SC30 tuh kayak kurang menarik dibahas gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Kalau Yang bawah bawah ini heeh, karena jarang gitu. teknis. Heeh. Hal teknis tuh konkret gitu. Mm-mm. Sedangkan yang lain itu sifatnya tuh sifat apa ya? Imajiner. Ah, Yang yang bisa kita imajinasikan gitu. Jadi seru dan apa contoh-contohnya itu contoh-contoh bukan hanya cara teknis tapi bisa di relationship, bisa di kerjaan gitu. Sedangkan kalau teknik mah ya udah teknis gitu. Kamu bisa apa enggak aja udah. ya gitu paling ya. Berarti kalau untuk ya technical dan elementary paling kedepannya ya udah ya mungkin sesinya bisa 40 menit atau 48 Iya, nggak menit. apa-apa. Ya nggak Yang apa-apa penting nanti. ngerti. Yang penting ngerti. Ya udah, gitu aja mungkin untuk sesi kali ini.
terima kasih banget yang udah bisa menyempatkan untuk hadir di sesi kali ini. Teh Hanifa juga terima kasih banget. Bakatnya yang unik, saya bilang bakatnya unik ya, technical, karena tadi mostly 80% ST30 yang ada di kita itu teknikalnya rata-rata abu dan hitam. Jadi ya termasuk yang langka. Terima kasih banget Teh Hanifa atas sharingnya, dan Kang Faisal juga atas sharing-sharingnya pada sesi kali ini. Buat kalian-kalian juga yang mau nanti sesi konsultasi untuk bersama praktisi secara personal, mungkin nanti bisa chat ke admin kita. Buat sosial media kita juga boleh di follow IT Dinesia, jangan lupa. Terus kalau buat teman-teman yang lain juga barangkali mau menonton sesi-sesi sebelumnya, kayak mau nonton sesi episode 8, 7, 6, 5 yang sebelumnya, boleh nanti mampir aja ke YouTube kita Islamic Talent Development, nanti akan kita share juga linknya. Terima kasih banget. Kita sama-sama doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, sebelum kita sudahi sesi kali ini, boleh kita foto bersama dulu bareng-bareng. Boleh aku minta tolong Kak Tisha buat di ini ya, buat di screenshot ya. Soalnya aku nggak bisa nge-screenshot. Beda nanti screenshotannya. Boleh di screenshot dulu. Oke. Aba-aba di aku ya. Oke, kita yang mau on cam dulu silakan. Terima kasih banyak juga Kak Sarul, ada Kak Kolbi, Kak Wanda, Kak Hanifa, Kak Sobri, Tisha sama Kang Faisal. Kita siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sip. Hatur nuhun buat semuanya. Lah nggak bisa. Oh ya udah, coba ya nanti sama aku dulu. Sebentar aku coba, agak lumayan pending. Oke, sip, coba ya. 3, 2, 1. Udah sama aku. Oke, thank you Hanif tadi. Oke. Punten banget ya buat hari ini tadi keterlambatan dalam ngirim linknya, ada kendala teknis juga tadi, mohon maaf teman-teman sekalian, dan kita jumpa lagi nanti di sesi-sesi yang akan datang. Stay tune aja di grup. Sesi selanjutnya mungkin nanti akan ngebahas tentang QCA atau produser atau safekeeper. Nah nanti kita tunggu aja. Thank you buat yang udah hadir malam ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.